Adi, sini bentar. Iya Bu, ada apa emangnya? Kamu punya kerjaan kah hari ini? Punya nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya ibu lagi gak di rumah, jadi aku nggak ngapa-ngapain. Ya udah, baguslah kalau begitu. Ibu mau minta tolong sama kamu. Hah? Minta tolong? Emangnya mau aku tolong apa Bu? Gini loh, kan pernah sama teman-temannya datang ke sini. Jadi ibu mau minta tolong kamu buat bawa mereka ke tempat liburan. Hmm, Lah pasti anak-anak kota itu nggak suka sama tempat liburan kita Bu. Tentu saja lah mereka akan suka, adik. Ibu udah tanyanya mereka kemarin. Mereka bilang gak apa-apanya asal mereka bisa bercuti. Ya biasa kan orang-orang kota nggak mau liburan di kampung. Janganlah kamu mandang mereka begitu. Mereka itu anak-anak baik. Gimana, mau gak? Bukannya aku nggak mau ya Bu, tapi kan Prem juga tahu tempat liburan di sini di mana. Halah, Berem. Dia tuh udah 2 tahun ya gak pulang ke sini. Udah lupa deh sama tempat ini. Mau mereka tersesat nanti. Iya juga ya, tapi aku masih bingung nih gimana ya. Ayolah nakku. Ibu juga ada urusan nih ini di pasar. Gak bisa nemani mereka. Aduh Bu, aku harus gimana ya? Lagi males pula aku ini. Ya udah deh, terpaksa deh. Mau gimana lagi kalau bukan aku? Asik, terima kasih anakku. Kok lama banget sih mereka itu? Ngapain aja sih di dalam? Udah dari tadi juga kita nungguin di sini. Gak siap-siap. Tunggu aja, bentar lagi juga selesai itu mereka. Nah, ini orangnya. Udah kayak cewek aja loh bersiapnya. Lama kali kalian itu. Ngapain aja di dalam? Cuma 1 hari aja yang kita di sana. Udah mau malam juga ini, nanti telat sampainya. Maaf, kami ada kendala dikit. Tapi udah nggak apa-apa lah, kita kan juga pergi sama mobil. Nggak bakalan telat juga. Hah? Pergi sama mobil? Iya, iya. Cepet banget woi, sabarlah. Ya elah, badan aja gede, tenaganya kecil, baru aja jalan sebentar udah kelelahan aja. Lu aja itu anomali, badannya kecil, tenaganya gede banget. Alah, aku mah udah biasa kali gini-gini. Ya udahlah, ayo, nanti keburu malam. Ayo, ngapain? Nah, akhirnya kita udah sampai aja di tempatnya. Nah, ini nih tempatnya. Cantik kan? Tempat seindah ini kok bisa sepi ya? Gak ada orang. Ya ampun, kangen banget sama tempat ini.
Oh iya, udah berapa lama tempat ini wujud? Kok sepi banget? Apa baru buka ya tempat ini? Lagian aku juga belum pernah dengar ada tempat liburan di dalam pedesaan. Tempat ini dulunya tuh rame banget, rame pengunjung datang. Jadi sekarang ya gini, nggak tahu kenapa sekarang tempat ini udah gak ada yang pengunjung lagi. Lah, kok bisa gak ada? Tempat ini kan cantik loh untuk keluarga, untuk family. Jadi, kok bisa gak ada orang ya? Padahal tempatnya menarik banget. Iya kan? Aku suka bingung kenapa. Lagi mikirin apa Pak Bos? Gak ada. Lagi mikirin kerjaan di kantor aja. Oh alah, soal kerjaan. Aku pikir Pak Bos lagi mikirin kenapa tempat ini sepi. Kalau aku nanya ke kamu, kenapa tempat ini sepi? Kamu punya jawaban nggak untuk aku? Kenapa tempat ini jadi sepi ini? Tentu saja enggak. Aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget majuin tempat ini. Dan bikin orang-orang tuh pada liburan di sini terus. Biar kampung kita itu maju. Kayak dulu. Ya ampun, kalau belum tidur sih? Lagi mikirin apa emangnya? Dari tadi juga. Nggak mikir-mikirin apapun kok. Gue cuma mau ngerasain udara segar di sini. Kan gue juga udah lama gak kesini. Jadi gue kangen sama udara di sini. Iyalah tuh. Tapi ya, gue ngeliat-ngeliat Pak Bos lo itu sering banget ya perhatian sama lo, ngeliatin lo, kayak perhatian banget sama lo. Apa dia suka sama lo? Oh, lo bercanda apaan sih kayak gitu? Kelucu tahu. Lagian, gak mungkin lah ada yang suka sama gue. Tambah-tambah, Pak Bos gue itu. Gak mungkin banget kali. Halah, halah. Pasti ada yang disembunyiin dari kalian berdua ini, gue yakin. Pasti kalian berdua tuh sama-sama suka kan? Gue bisa lihat tahu dari lubuk hati gue. Lu gak usah bercanda deh. Gue lagi gak mau mikirin soal kayak gituan. Lagian, anak konglomerat sama CEO gak mungkin lo suka sama gue. Cowok kampung yang cuma jadi bawahan aja. Heh, kok lo ngomong gitu sih? Gak boleh ngomong gitu tahu. Bener kan? Anak konglomerat gak mungkin lah dia mau sama anak kamu kayak gue. Gue itu cuma bawahannya dia. Dia tuh perhatian sama gue karena dia bos gue. Dan gue juga karyawannya. Jadi gak ada yang lebih dari kita berdua. Kita hanya teman sekerja. Dan dia bos gue. Gitu aja. Tapi gue yakin kok dia tuh suka sama lo. Dan gue juga bisa lihat kali cara lo ngomongin dia. Lo tuh juga suka sama dia. Jadi kalian berdua tuh sama nutupin. Jadi gue gak bisa bantuin lo. Entah, gue gak mau pikir lagi soal itu. Gue capek, gue sedih sama ibu gue. Gue gak bisa nyakitin hati gue buat kali kedua. Jadi buat sekarang, gue gak bisa nerima siapapun. Ya udah, gue gak mau maksain lo buat buka hati ke siapapun. Ya udah deh, gue udah ngantuk nih. Besok gue harus bangun pagi. Gue harus masak. Yalah lo tahu juga kan teman lo kota itu gimana cerewetnya. Good night bro.
Hah? Ngapain? Kok tiba-tiba bisa di sini? Ya mau mandi lah. Apalagi? Udah lihat juga nggak pakai baju terus di dalam kolam. Apalah? Serius kah? Mau mandi? Apa mau godain aku? Di tengah-tengah malam kayak gini gak ada orang loh. Ih, apa sih? Otaknya mesum mulu. Orang cuma mau mandi juga dibilang kita mau godain dia. Emang akunya siapa? Ya udah. Ayo kita berenang bareng. Ayolah ke sini. Ngapain di situ? Cupu banget. Enggak deh, nggak berani. 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 널 사랑해서 널 좋아해서